Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Isu dan sentimen apa saja yang sedang Anda cermati terkait aktivitas investasi di pasar modal nasional dewasa ini? Kali ini izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler yang paling diminati oleh para pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setia portal ekonomi bisnis dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. Hasim Joyo Hadikusumo jadi Komut Surge atau Wifi. Hendrik T ditunjuk sebagai Dirut. Ya, membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kabar utama datang dari adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Hasim Joyo Hadikusumo, yang baru saja diangkat sebagai Komisaris Utama oleh PT Solusi Energi Digital Tbk atau Surge. Keputusan pengangkatan Hasim tersebut merupakan bagian dari upaya perombakan besar-besaran yang dilakukan terhadap jajaran manajemen dari emiten berkode saham Wifi tersebut. Langkah perombakan sendiri sengaja dilakukan sebagai upaya memperkuat kepemimpinan perusahaan yang bergerak di bidang industri infrastruktural digital tersebut. Selain Hasim, satu nama lagi yang digandeng masuk dalam manajemen Wifi yaitu Fadel Muhammad yang juga dipercaya untuk duduk di kursi Dewan Komisaris Perseroan. Sementara posisi Direktur Utama resmi diserahkan pada Hendrik T yang bakal bertugas sebagai nahkoda utama bisnis perseroan agar dapat berjalan lebih maksimal di masa mendatang. Hadirnya Hendrik T menggantikan Yune Marketatmo yang posisinya digeser menjadi Direktur Perseroan. Selain itu, muncul juga nama baru yaitu Henny Santoso yang berlatar belakang dari Arsari Group. Langkah perombakan ini resmi dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST Perseroan yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin 30 Juni 2026 kemarin. Masuk ke berita kedua, Inako atau Jelly patok harga final IPO Rp900 per saham, bakal raup dana Rp315 miliar. Kabar selanjutnya datang dari salah satu calon emiten yang berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering alias IPO pada Juli 2026 ini. Ya, calon emiten tersebut yaitu PT Niramas Utama Tbk atau Jelly, yaitu produsen jajanan berupa jelly drink dengan merek Inako yang baru saja secara resmi menetapkan harga final IPO-nya yaitu sebesar Rp900 per saham. Harga final tersebut merupakan batas bawah dari rentang harga selama penawaran awal atau book building yang ditetapkan sebesar Rp900 sampai Rp1.200 per saham. Terkait dengan rencana IPO tersebut, Perseroan berencana bakal menerbitkan sedikitnya 350 juta saham atau setara dengan 25,93% dari total saham yang dicatatkan. Dengan demikian, Perseroan berpeluang memperoleh dana IPO sebesar Rp315 miliar, belum dikurangi biaya emisi terkait pencatatan efek. Sesuai dengan informasi yang telah dijelaskan dalam prospektus yang telah diterbitkan Perseroan, nantinya sebesar 51,04% dari perseroan dana IPO rencananya bakal digunakan untuk penyertaan modal kepada anak usaha perseroan, yaitu PT Niramas Pandaan Sejahtera atau NPS yang 100% sahamnya dimiliki oleh perseroan. Sementara 18,63% lagi bakal digunakan untuk belanja modal perseroan, termasuk untuk membeli dan melunasi pembelian mesin produksi, peralatan, dan perlengkapan produksi perseroan. Lalu sebesar 10,63% lagi akan dipakai untuk melunasi pokok utang jangka pendek kepada PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI, sehingga sisa kewajiban turun dari Rp94 miliar menjadi hanya Rp54 miliar saja. Terakhir, sebesar 19,97% dari perseroan dana IPO rencananya bakal digunakan untuk modal kerja, termasuk membeli bahan baku hingga kegiatan pemasaran dalam rangka pengembangan usaha perseroan. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga, fokus ke bisnis energi baru yang terbarukan, Futura Energi atau FUTR incar 5 proyek baru. Ya, kali ini kabar juga datang dari emiten yang bergerak di bidang energi terbarukan, pencairan karbon dan industri ramah lingkungan, yaitu PT Futura Energi Global Tbk atau FUTR, yang mengkonfirmasikan tengah dalam proses transformasi strategis untuk beralih dari sektor kreatif dan konsultasi ke sektor energi hijau. Guna mengimplementasikan proses transformasi tersebut, pihak FUTR mengaku telah memiliki rencana strategis diantaranya berupa ekspansi ke proyek hijau, memperkuat kemitraan global, serta transformasi digital. Terkait hal itu, manajemen perseroan pun menyatakan bahwa upaya pengembangan bisnis yang bakal dijalankan diantaranya meliputi energi baru terbarukan seperti geotermal, pembangkit listrik tenaga surya, carob,
kredit, dan pembangkit tenaga mini hydro. Nantinya, bisnis baru ini oleh pihak FUTR bakal dikelola melalui entitas anak usaha, termasuk juga bisnis layanan efisiensi energi yang juga bakal dijalankan melalui jejaring anak usaha perseroan. Saat ini, manajemen perseroan juga mengaku terus memperkuat kolaborasi dengan mitra lokal maupun internasional untuk meningkatkan transfer teknologi dan efisiensi proyek. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Saham bank besar Kompak Merah BBCA turun lebih dari 6%. Usai berbincang terkait kabar dari emiten, kini kita juga bakal memperbincangkan kondisi terkini dari dinamika pasar modal domestik di mana deretan saham bank-bank besar terpantau kompak melemah sejalan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang pada saat yang sama juga terseret ke zona merah dengan melemah hingga 3,05% menuju level 5.643,19. Porsi pelemahan sebesar itu dipimpin oleh saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA yang terpantau turun hingga 6,33% dibanding posisi harga pada penutupan perdagangan hari sebelumnya. Dengan adanya pelemahan tersebut, praktis menjadikan saham BBCA menjadi saham bank besar dengan koreksi paling dalam di sepanjang perdagangan hari kemarin. Karena pelemahan ini oleh pelaku pasar dikaitkan dengan aksi jual yang secara konsisten terus dilakukan oleh investor asing, di mana saham BBCA terus-menerus jadi sasaran jual sejak awal tahun lalu, bersamaan juga dengan bank-bank besar lainnya dengan nilai transaksi mencapai 32,14 triliun rupiah di sepanjang 2026 yang menjadikannya sebagai catatan terbesar di bursa saham domestik. Terakhir kita masuk pada berita kelima, potongan komisi ojol jadi 8%, intip dampaknya ke Gotoh. Kini kita sampai pada berita terakhir di mana kita akan menutup program Top 5 Adek Channel edisi malam ini dengan mengulas tentang dampak dari aturan pembatasan komisi layanan transportasi daring atau ojek online alias ojol yang telah ditetapkan oleh pemerintah maksimal 8%. Praktis kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap kinerja PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk atau Gotoh yang meski sejumlah tekanan masih membayangi terutama soal kepastian regulasi dan likuiditas, namun diyakini bahwa dampak yang dirasakan oleh pihak Gotoh tidak akan seburuk yang dikhawatirkan. Pasalnya kebijakan komisi maksimal 8% tersebut saat ini hanya berlaku untuk layanan roda 2 saja, yaitu GoRide milik Gotoh dan bukan terhadap seluruh lini bisnis transportasi dan pengiriman pada umumnya. Dari pihak Gotoh sendiri dalam hal ini juga telah mengumumkan bahwa bakal ada tarif komisi baru mulai 1 Juli 2026 sebesar 8% turun dari skema awal sebesar 20%. Aturan penurunan porsi komisi ini sendiri sengaja diberlakukan oleh pemerintah demi dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring. Ya, demikian Top 5 edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Adek Channel TV, adekchannel.com, dan media sosial Adek Channel. Sampai jumpa, jangan lupa selalu bahagia.